Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, buat yang ada di wilayah Irak, Erbil, dan selamat sore buat yang ada di Indonesia, negaraku tercinta. Oke guys, kali ini di video ini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman saya yang banyak bertanya kepada saya. Dan kali ini, maaf ya, ini kameranya agak-agak gak enak, mohon dimaklum. Oke guys, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang awal mulanya saya kesini, karena banyak yang tanya, kenapa sih kok bisa gitu saya kerja ke negara Irak gitu, sedangkan negara Irak ini adalah negara terkenal perang. Kalau di Indonesia tuh kayak gitu ya, katanya Irak itu rawan perang setahu orang Indonesia. Tapi enggak guys, di sini tuh saya emang di Irak, tapi saya ada di wilayah Erbil, Irak Erbil. Dan yang perang itu bukan di Irak guys, tapi yang perang itu ada di Iran. Cukup itu aja ya penjelasan tentang perang ya. Cuma sedikit informasi, karena saya di sini aman, insya Allah aman, insya Allah, karena selama setahun di sini nggak ada masalah soal gimananya, soal tentang perang-perang nggak ada. Cuman sedikit aja pas awal-awal itu pernah dengar suara bom, pernah beberapa kali lah, karena katanya kan dulu kemarin juga ya Amerika yang nyerang Iran itu tuh yang perang tuh bukan di Irak tapi di Iran. Yang diserang itu Iran, Amerika Iran, bukan di Irak sini, bukan. Pernah kemarin juga Iran itu ituin bom ke negara ini, tapi bukan di wilayah saya, mungkin nggak tahu di mana ya, nggak tahu, tapi bukan di wilayah saya. Oke guys, jadi gini, awal mulanya saya berangkat ke sini itu saya nggak tahu, yang saya pikirkan itu saya berangkat ke luar negeri tapi ke Arab, nggak ke Arab juga kemana gitu ya, bukan ke Irak sini, nggak berpikiran kalau saya itu mau ke sini, nggak ada, dan nggak ada niat juga saya untuk ke sini. Tapi pas di tengah-tengah proses dan selesai semua proses, saya tinggal berangkat, tinggal terbang, kan itu seharusnya itu udah tahu saya mau dikemanain, tapi ini enggak guys, udah semua medical paspor itu saya nggak tahu mau dikemanain. Setahu saya sih mau ke Saudi sama teman-teman saya sama gitu. Banyaklah kejanggalan, pokoknya semuanya kejanggalan akan saya bahas di video next time. Oke. Awalnya itu gini ya, awalnya itu sponsor saya yang di Jakarta guys, jadi dia itu langsung nunjuk saya itu lagi berkumpul sama teman-teman saya yang ada di PT. Saya lagi berkumpul, tahu-tahu sponsor yang dari Jakarta itu nyamperin kita semua, tapi dia itu langsung nunjuk saya kan udah beres proses ya, dia langsung nunjuk saya gini, kamu berangkat ke Erbil ya. Pikiran saya, kok saya yang ditanya gitu, dari sekian banyak teman-teman saya kok saya yang ditanya, yang langsung ditawarin gitu, kok saya yang ditawarin. Pikiran saya, oh saya bukan itu ya, bukan besar kepala, tapi pikiran saya, oh mungkin saya mampu kali ya gitu, untuk dipergikan ke sini gitu. Pikiran saya di sana, pikiran saya nggak tahu ya kalau Erbil itu Irak. Pikiran saya oke lah, kemana aja yang penting saya dapat kerja, gaji ada gitu. Karena waktu itu sponsor saya bilang gini, Rin, kamu berangkat ke Erbil gajinya itu gede, melebihi yang di Arab, terus kamu tuh
kamu itu ntar kalau udah dari sana itu pokoknya enak, banyak hadiah, terus ngurus rumah itu udah cukup rumah aja. Emang ngurusnya rumah itu cukup rumah aja, nggak yang lain-lain ya pas awal-awal, tapi sekarang semuanya saya kerjain, dari kerja mobil, motor, mobil, aja ke apa itu tamam, semuanya saya yang kerjain. Nah udah dari sana itu saya ya kemana aja sih kalau kerja mah, tapi ada plusnya di sana tuh apa, sponsor saya itu ada plusnya, ngiming-ngiming gaji gede. Nah tapi kenyataannya itu nggak sesuai. Kenyataannya itu gaji saya di sini cuma 300 $300 Amerika. Kalau dibandingin sama gaji yang ada di Saudi itu beda banget, gedean di sana lah dikit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, kalau soal gaji mah itu mah rezeki saya, milik saya, mau segimanapun asal saya ikhlas ya insya Allah mudah-mudahan berkah pokoknya. Nah udah dari sana saya mau oke kan, oke saya berangkat. Nah dari sana saya berangkat lah ya, awalnya sih saya disuruh pulang dulu, udah beres semuanya saya pulang. Nah udah pulang ke rumah saya disuruh balik lagi karena ada panggilan, saya terbang lah ke sini. Nah di jalan lah saya kok aneh, Erbil tuh aneh, baru dengar gitu daerah mana. Nah saya searching, terus saya cari-cari tahu. Nah ternyata Erbil itu Irak. Nah di sanalah, karena saya belum tahu juga, karena pikiran orang Indonesia tuh Irak tuh negara perang ya. Ya dari sana saya pikirannya Allahu Akbar, kenapa saya ngambil keputusan ini? Kenapa saya nggak searching dulu? Kenapa saya nggak cari tahu dulu waktu sebelum saya mengokekan? Nah ini saya udah oke, baru saya cari tahu. Nah itu kesalahan saya guys. Tapi ya udahlah ya. Tuh saya di sini juga alhamdulillah sehat. Walaupun ya semua pastilah, semua TKW pastilah merasakan sedih, pasti sakit hati, ngebatin itu semuanya pastilah, nggak cuma saya aja. Tapi ya udahlah ya. Nah udah dari sana di jalan saya searching, oh ternyata Erbil itu Irak. Nah di sanalah saya mulai galau, pikiran saya mulai kesana kesini karena takut nggak bisa pulang lagi ya, karena pikiran orang Indonesia kan kalau Irak itu negara perang. Tapi udah nyampe lah saya ke sini. Nah udah nyampe sini ya tetap ya saya itu galau gelisah lah kayak gitu ya, pasti ada. Udah nyampe kantor lah, karena saya kesini kantor. Nah pemirsa nah guys, di sini tuh saya ke kantor, tapi kan kalau di Arab Saudi itu ke kantor syarikah, tapi di kontraknya tuh 3 bulan 6 bulan gitu. Kalau saya nggak langsung 2 tahun guys, saya alhamdulillah. Tapi di sana saya ketakutan juga sih, kenapa gitu sampai 2 tahun, gimana kalau nggak cocok sama majikan. Tapi saya di sana lah biarin apa-apa. Nah nyampe lah saya ke hari H yang dimana saya mau diambil sama majikan saya siap-siap, saya diambil sama majikan saya nyampe ke rumah majikan saya disuruh istirahat sama majikan saya, dikasih minum, biasa disepedain ya kalau awal-awal kayak gitu, suruh istirahat dulu, saya disuruh naik ke atas karena saya ini bobonya di atas, tidurnya di atas, mereka tuh di bawah. Nah udah kayak gitu beberapa bulan tetap aja galau ya, gimana mana HP nggak ada, saya mau laporan gimana, mau laporannya gini guys, kenapa saya nggak tahu Irak itu Erbil itu di Irak, saya mau laporan sama sponsor tapi nggak bisa karena nggak ada HP. Nah HP saya 3 bulan nggak dikasih pemirsa. Nah, udah dari sana ya saya berdoa, sholat gimana ya, ngedengar suara beleduk-beduk ya hati mah gelisah ya, siapa yang gak gelisah. Nah udah beberapa bulan tapi yang saya rasain ngedengar perang kok enggak gitu ya, enggak. Di sini tuh biasa ke mall, biasa pergi-pergi beli baju gimana, nggak ada gimana saya nggak ngelihat
setiap jalan, setiap gang itu polisi, tiap jalan, tiap gang itu ada. Karena nggak tahu juga, nggak ya, karena dekat dengan negara itu, mungkin karena dekat dengan negara Irak yang lagi rawan perang itu. Terus kan ini udah dikuasai sama Amerika, jadi pastilah si negara Iran itu pastilah agak-agak selek gitu sama negara ini. Ya, kemungkinan besar adalah ketakutan mungkin ya negara ini, makanya di tiap titik itu banyak polisi. Makanya kalau di sini kabur nggak bisa, di sini kabur langsung tangkap polisi. Bukannya mau kabur juga nggak ada niatan, ya Allah, nggak ada. Nah sekarang tuh udah tau lah ini tuh Irak, tapi nggak sejelek yang ada di pikiran orang Indonesia dulu ya, termasuk saya ya dulu. Kalau Irak itu negara perang, tapi enggak, yang saya rasain enggak. Dan orang-orangnya itu di sini tuh bebas, dan di sini tuh orangnya lebih ngehargain kita, guys. Kan banyak ya ngedengar itu di Arab tuh banyak majikan cowoknya kayak gimana, tapi saya di sini enggak. Majikan saya anaknya banyak karena istrinya 2, tapi saya di sini sama istri mudanya, tapi anaknya itu 4, 1 cewek 3 cowok. Alhamdulillahnya ketiga-tiganya sama majikan saya tuh nggak pernah kurang ajar. Ya mana mau ya sama babu kayak gini kurang ajar, tapi nggak menutup kemungkinan guys kalau laki-laki hidung belang mah ya kan di Arab mah banyak yang kayak gitu, tapi nggak tahu juga ya, seudon saya. Alhamdulillah lah majikan saya ya baiklah segini, nggak jahat amat. Mereka itu pada baik, semuanya pada baik, dan kalau ada apa-apa itu selalu nenangin hati saya, gimana saya, nggak pernah bikin saya was-was, pokoknya bikin saya terus semangat gitu guys. Nah itu guys sedikit informasi dari saya, gimana saya bisa sampai di sini. Nah itu awal mulanya saya juga nggak tahu gimana, nggak berniat kesini, tapi ya jadi kesini. Tapi ya ini jadi nasib saya, ya saya tetap syukurin, nikmatin. Pokoknya buat semua TKW tetap semangat dimanapun kamu berada, TKW manapun, nasib kita sama, perasaan kita pasti sama, jauh dari keluarga, jauh dari semua orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, bahkan bahasa juga pusing.